bro and sis semua, salam bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang playing victim dan kambing hitam. Bro and sis, playing victim ataupun tindakan mencari kambing hitam kadangkala terjadi ketika sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya, atau timbul satu kegagalan atau masalah. Nah, bro and sis, yang selama ini terjadi ketika dalam satu permasalahan ataupun satu kegiatan yang dilakukan kemudian mengalami kegagalan, maka pada diri seseorang akan timbul apa yang disebut dengan self-defense mechanism ataupun mekanisme pertahanan diri, yaitu satu naluri untuk menciptakan pertahanan diri ataupun pembelaan diri dari satu keadaan yang terjadi ketika timbul masalah ataupun persoalan. Yang kadangkala ketika timbul masalah atau kegagalan, seseorang seringkali memposisikan diri bahwa permasalahan ataupun kegagalan yang terjadi di luar dirinya itu lebih disebabkan karena keadaan di luar dirinya ataupun oleh orang lain selain dirinya. Nah, dalam kondisi ini, orang tersebut kadang merasa bahwa dirinya adalah korban dari satu keadaan yang tercipta ataupun orang-orang di sekitarnya yang menyebabkan timbulnya permasalahan atau kegagalan yang terjadi di dalam dirinya. Orang tersebut merasakan dirinya sebagai korban atau playing victim. Nah, kadangkala keadaan tersebut kemudian cenderung untuk menyalahkan keadaan, peristiwa, ataupun orang-orang di sekitarnya, atau biasa kita kenal dengan blaming others. Nah, dalam kondisi tersebut, orang tersebut merasakan dirinya diperlakukan tidak adil, sehingga kemudian timbul kegagalan ataupun permasalahan yang dialami. Nah, pertanyaannya bro and sis, bagaimana kita menghadapi hal tersebut agar ketika satu kegagalan yang timbul ataupun permasalahan yang kita alami pada satu keadaan ataupun pada satu ketika itu tidak membuat kita merasa menjadi korban dari keadaan ataupun orang-orang di sekitar kita, dan kita tidak merasa sebagai korban dari orang-orang ataupun keadaan di sekitar kita, sehingga tidak membuat kita cenderung mencari kambing hitam untuk dipersalahkan atau blaming others. Nah, bagaimana caranya menghadapi ini? Nah, bro and sis, cara menghadapinya adalah tentu dengan adanya kesadaran, yaitu adanya kesadaran batin, kesadaran pikiran, bahwa ketika terjadi satu persoalan ataupun satu kegagalan dari hal yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan, semuanya tentu bukan merupakan kesalahan orang lain. Bahwa ketika terjadi hal-hal negatif, kegagalan ataupun permasalahan, hal yang harus kita lakukan pertama-tama adalah
tentu introspeksi. Kita memiliki kesadaran untuk memeriksa diri, memeriksa apa yang sudah dilakukan, kemudian dengan penuh kesadaran menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah merupakan hasil dari apa yang kita lakukan. Dengan memiliki kesadaran itu, kita tidak akan cenderung merasakan diri sebagai korban dan menyalahkan orang lain. Nah, yang kedua, kita harus memiliki penerimaan atau akseptansi yang tinggi atas apa yang terjadi pada diri kita. Ketika pada step 1 tadi kita memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah merupakan konsekuensi atau hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita telah memiliki kesadaran pada step 1 tadi, step 2-nya adalah selanjutnya kita menerima. Kita menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan konsekuensi dari yang kita lakukan. Kita berupaya memiliki penerimaan atau akseptansi yang cukup tinggi atas hal tersebut. Mengapa Bro and Sis? Karena dengan memiliki akseptansi ataupun penerimaan atas apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari yang sudah kita lakukan, maka kita mulai bisa mencari obatnya atau melakukan koreksi dari apa yang sudah kita lakukan. Karena jika kita tidak bisa menerima atas apa yang terjadi, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan step selanjutnya, yaitu melakukan koreksi. Langkah selanjutnya adalah memaafkan. Langkah memaafkan ini perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, memaafkan diri sendiri atas apa yang terjadi, atas kesalahan, atas kegagalan yang merupakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Karena dengan memiliki pemaafan, diri sendiri akan merasa rilis, akan merasa lega, akan merasa bahagia, tidak akan merasa sebagai korban, dan tidak akan menyalahkan orang lain. Juga tidak menyalahkan diri sendiri. Langkah selanjutnya, setelah memaafkan diri sendiri, kita juga perlu memaafkan keadaan, memaafkan orang lain, dan memaafkan seluruh peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi pada diri kita. Nah, Bro and Sis, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, maka kita akan bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi dengan tidak merasakan diri kita sebagai korban ataupun cenderung menyalahkan orang lain. Namun, justru kita akan dipenuhi kesadaran di dalam batin, di dalam pikiran, bahwa segala sesuatu yang terjadi yang merupakan konsekuensi dari apa yang dilakukan bisa kita terima, kemudian melakukan introspeksi dan perbaikan. Sehingga diri sendiri akan merasa lebih bahagia dan lebih sehat, mental juga akan menjadi sehat di dalam melakukan segala aktivitas. Nah, demikianlah Bro and Sis, bagaimana cara kita mengatasi agar diri tidak cenderung playing victim ataupun mencari kambing hitam ketika terjadi permasalahan ataupun kegagalan dalam aktivitas ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Salam bahagia.